Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 2025201001 Prodi Teknik Lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat dalam mata kuliah pencemaran udara, yaitu materinya tentang peraturan dan standar pencemaran udara. Peraturan dan standar pencemaran udara itu banyak dalam sektor industri. Penyumbang terbanyak emisi terbesar sektor industri yang paling bertanggung jawab atas pencemaran udara antara lain adalah industri kimia, petrokimia, pertambangan dan penggalian, produksi logam, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengolahan limbah. Emisi yang dihasilkan oleh setiap sektor industri dikategorikan berdasarkan polutan yang dihasilkan. Setiap industri harus mengantongi izin operasi dari pemerintah. Izin tersebut juga mencakup ambang batas polutan. Selain itu, setiap pelaku usaha juga wajib melakukan pengendalian pencemaran udara sesuai dengan Peraturan Perundangan Nomor 41 Tahun 1999. Peraturan mengenai pencemaran udara tersebut sebenarnya merupakan penjabaran lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Itu secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 mencakup peraturan pencemaran udara dari industri dan kendaraan bermotor. Peraturan ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, setiap pelaku usaha juga wajib melakukan pengendalian pencemaran udara sesuai dalam Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 1999. Yang pertama itu ada baku mutu udara ambien. Udara ambien merupakan udara bebas yang kita hirup sehari-hari. Dalam Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara, baku mutu udara ambien dijelaskan sebagai batas maksimum zat atau senyawa pencemar yang diperbolehkan ada di udara. Terdapat 13 senyawa yang diatur dalam baku mutu udara ambien di Indonesia, itu seperti sulfur, dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksida, hidrokarbon, partikel, debu, timah hitam, total fluoride, debu jatuh, fluor index, klorin dioksida, dan sulfat index. Yang kedua yaitu status mutu udara ambien. Status mutu udara ambien juga diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 99. Status ini dapat diartikan sebagai salah satu instrumen signifikan dalam menganalisis sehat atau tidaknya kualitas udara di suatu wilayah. Mengetahui status udara membantu menentukan program pengolahan udara yang tepat pada suatu wilayah. Status mutu udara ambien didapatkan dari inventarisasi status mutu udara ambien, kondisi meteorologis dan geografis, tata guna tanah, dan potensi sumber pencemar. Inventarisasi ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh instalasi di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada penanggulangan dan pemulihan kualitas udara. Berdasarkan peraturan pencemaran udara yang berlaku, petugas penanggulangan mutu udara dapat mengetahui apakah mutu udara ambien dalam kondisi tercemar atau tidak. Apabila menunjukkan kondisi tercemar, maka menjadi tugas gubernur untuk melakukan penanggulangan serta pemulihan kualitas udara. Program pengendalian pencemaran udara dapat dijalankan sesuai dengan sasaran. Perlu dilakukan rencana, strategi penanggulangan dan pemulihan yang sesuai dengan mutu di suatu wilayah. Selanjutnya itu Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Indeks merupakan pendekatan termudah untuk memahami mutu udara suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat banyak sekali jenis indeks untuk menganalisasi kualitas udara. Dalam hal ini, Indeks Standar Pencemaran Udara dan Air Quality Index merupakan yang paling umum digunakan. Dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 99, ISPU merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui kondisi udara ambien di lokasi tertentu. Berdasarkan keputusan
Kepala Bapedal nomor 107 tahun 1997 terdapat 5 parameter ISPU, yakni sulfur dioksida, partikulat, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Parameter ini menunjukkan kualitas udara di suatu tempat. Selain keempat poin di atas, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 juga mengatur beberapa pokok bahasan lain. Pokok bahasan tersebut antara lain adalah pemeliharaan dan peningkatan udara ambien, pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan, AMDAL, dan pengawasan biaya pengendalian. Status udara ambien. Selanjutnya itu perlindungan baku mutu udara. Baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara sebagaimana terlampir dalam peraturan pemerintah. Baku mutu udara ambien nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditinjau kembali setelah 5 tahun. Baku mutu udara ambien daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan. Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari buku mutu udara ambien nasional. Selanjutnya itu ya ada buku mutu emisi dan ambang batas emisi gas buang. Kepala instalasi yang bertanggung jawab menetapkan buku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang mempertimbangkan parameter dominan dan kritis, kualitas bahan bakar dan bahan baku serta teknologi yang ada. Selanjutnya baku mutu tingkat gangguan dan ambang batas kebisingan. Instalasi yang bertanggung jawab menetapkan baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.